Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dalam acara Musyawarah Nasional BMPT TSSI. Saya, Aditya Pratama, selaku asisten dari Sekretaris Jenderal BMPT TSSI akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi lancarnya keberjalanan acara pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai acara pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersiap. Ya sudah, biar aja bikin amplas sama SPT, udah selesai. SPT-nya biar aja tata. Bangsaanku, bangsa dan bangsa raya semuanya jiwanya bangun adanya untuk Indonesia Raya. Merdeka, anakku negeriku yang cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan pembuka. Kepada para hadirin diharapkan untuk menyalakan webcam saat sesi penyampaian sambutan pembuka ini. Sambutan pembuka akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal BMPT TSSI. Kepada Bapak Insinyur Muhammad Abduh MT PhD, kami silahkan. Baik, terima kasih Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Salam sehat ya Bapak Ibu sekalian. Salam bertemu lagi, rasanya pernah ketemu mungkin di yang lalu ya, 2019, beberapa di antara kita bertemu lagi, dan kemarin juga ada di Pramana, kita bertemu, semoga semuanya sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah yang kita panjatkan ya, ucapkan hari ini, karena persiapan Munas akhirnya kita sampai pada titiknya begitu, dan Alhamdulillah semua yang kita rencanakan dapat berjalan. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi pandemi ini tentunya kita sedang ditantang begitu ya, dengan tantangan yang sebelumnya tidak pernah kita
percaya gitu, bahkan terjadi begitu ya, dengan sangat cepatnya kita berubah. Pertemuan yang online ini sudah menjadi kebiasaan ya, bahkan mungkin akan menjadi hal-hal yang kita laksanakan terus-menerus begitu ya. Dan tentunya hal tersebut yang kita harus perhatikan ke depannya, bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Beberapa dari teman-teman pasti bertanya ya, kenapa harus ada Munas ini ya, Musyawarah Nasional ya. Namanya kalau kita sekarang ini ya memang dengan adanya online ini musyawarah pasti bisa gampang gitu secara nasional ya. Akan mudah sekali, kita punya Zoom yang 1000 ya sudah pasti bisa diakomodasi gitu ya. Bahkan kita juga bisa melakukan broadcasting secara langsung ke seluruhnya gitu ya. Jadi saya pikir saat ini sebuah tantangan untuk kita bisa depannya juga. Kita tahu 100 tahun ya kita sudah ada ya pendidikan teknik sipil di Indonesia ini. Kemarin baru saja diperingati di kampus ITB 100 tahun tersebut. Artinya memang teknik sipil ini sudah cukup matang begitu ya. Tentunya dari segi karya-karyanya ya. Begitu juga dengan pendidikannya, dan kita sedang memperingatinya sekarang ini. 100 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Artinya sudah pasti banyak sekali perubahan. Dan kalau kita melihat sejarah dari BAMUS ini atau BMPTTSSI ini sudah berdiri 42 tahun yang lalu ya. 2 Agustus 1978 ya. Itu didirikan, waktu itu pencetusnya dari Universitas Indonesia ya. Kemudian menggabungkan beberapa perguruan tinggi negeri saat itu ya. Ada 5 ya. Jadi kita sudah 42 tahun. Kalau organisasi itu ya sudah cukup tua juga ya. Jadi dengan saya umurnya beda 10 tahun begitu ya. Jadi tentunya kita melihat bahwa harusnya organisasi ini juga harus ada perubahannya ya. Program studi yang tadinya mungkin dari tahun 1920 pasti hanya 1 gitu, teknik sipil. Sekarang yang terdaftar di BAN PT itu sudah 433 ya, program studi teknik sipil. Di mana banyak juga mungkin yang belum terdaftar di BAN PT juga begitu ya. Nah, jadi pasti sudah ada terjadi perubahan-perubahan. Anggota juga dari Badan Musyawarah ini sudah sekitar 174, jadi sekitar 40% dari total yang ada di BAN PT. Dan tentunya ini jumlah yang besar ya. Tetapi tentunya kita lihat perkembangan sejarahnya juga dari tahun ke tahun terjadi pergantian-pergantian ya, terutama misalnya kurikulum, begitu juga tantangan-tantangannya. Tapi kita sekarang ini merasakan sekali ya dapat jadi perubahannya. Ke tahun 2019 saya terpilih ya di Aceh waktu itu. Itu kita sebenarnya sudah mau menjalankan program ya, tetapi ketika awal-awal tahun tiba-tiba COVID menyerang begitu ya, sehingga memang yang tadinya rencana-rencana mungkin jadi berubah ya, termasuk kegiatan kemarin memperingati 100 tahun dengan kegiatan konteks ya, jadi harus online dan seterusnya, sehingga memang kita harus mencoba merubah bagaimana sebenarnya organisasi kita ke depan ini ya, apakah masih istilahnya mungkin masih relevan seperti apa yang ada ditulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita ya. Misalnya apakah kita memang mau mengarah kepada organisasi yang kita sebut organisasi massa begitu, sehingga sangat kaku harus bertemunya misalnya ditentukan, kemudian harus dengan jumlah kuota atau quorum tertentu misalnya seperti itu ya. Dan tentunya hal-hal seperti ini bagi kita sekarang merasakan sekali gitu ya, jadi disruption kayaknya sulit kita kalau organisasi yang kaku seperti itu ya. Bukan berarti tidak baik, tapi mungkin kita harus mencoba melihat ke depan apa tantangannya, dan kita sebagai organisasi harusnya juga berubah. Belum lagi fasilitas-fasilitas teknologi informasi yang dulu hanya terbatas, sekarang sudah sangat menyebar, dan bahkan kita menggunakannya sehari-hari
sehingga komunikasi ya sangat lancar begitu. Kemudian juga bagaimana berkolaborasi juga sangat dimungkinkan. Yang dulu harus kita melakukannya secara per daerah, ya komda dimunculkan. Sekarang apakah masih relevan komda itu? Ya, itu juga tentunya kita harus melihat lagi ya. Berdasarkan itu semua sebenarnya saya melihat bahwa kita sebaiknya mencoba ya introspeksi diri dan mencoba merubah bersama-sama ke depan Bamus ini akan menjadi seperti apa. Dan saya punya semangat begitu optimisme bahwa kita bisa ya secara bersama-sama memanfaatkan COVID-nya sudah tidak ada lagi begitu. Tetapi fasilitas-fasilitas yang mendukung komunikasi yang lebih efektif harus kita manfaatkan. Jadi saya dalam hal ini ingin menyampaikan kepada Bapak sekalian, kenapa Munas ini ada? Karena Munas itu adalah kendaraan daripada organisasi ini yang akan menentukan ke depannya daripada organisasi ini. Dan saya melihat bahwa sekarang adalah saatnya gitu mengintroduksi sesuatu yang baru dari organisasi ini dengan pendekatan baru sehingga kedepannya ditetapkan oleh Munas ya menjadi ada perubahan begitu dan kita berubah bersama-sama ke depan. Tentunya untuk yang lebih baik lagi, lebih efektif, lebih efisien dalam kegiatan kita berkomunikasinya. Termasuk terkait dengan bagaimana sistem keanggotaan, bagaimana iuran dan tentunya hal-hal tersebut sangat-sangat penting, prinsipil dalam suatu organisasi tersebut, seperti Bamus ini. Jadi dengan demikian maka saya adakan Munas ini, meskipun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jika tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran yang mana kalau disebutkan di situ Munas itu ya kalaupun mau diadakan yang secara istilahnya khusus harus dari usulan komda-komda dengan quorum 2/3 dan seterusnya begitu. Jadi suatu hal yang kalau mau berubah sulit sekali begitu. Dan saya beranikan diri ya untuk mengusulkan Munas ini dan kita nanti akan membuat suatu keputusan secara bersama-sama ke depan seperti apa badan musyawarah kita. Jadi secara organisasi mudah-mudahan lebih efektif. Ini juga saya berbekal kepada pengalaman ya. Saya mengikuti Bamus ini sejak beberapa tahun yang lalu, berinteraksi juga dengan para sekjen-sekjennya, terutama Pak Arya, begitu. Dan memang agak sulit melaksanakan tugas dengan keadaan sendiri, misalnya sangat sibuk, gitu ya, dengan kegiatannya sendiri. Tentunya harus ada suatu metode bagaimana kita ya secara. Jadi saya pikir mempertimbangkan itu semua, saya memberanikan diri untuk membuat suatu musyawarah nasional yang nanti keputusannya penting sekali, yang akan menentukan bagaimana organisasi ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada pembukaan ini. Tentunya kita lakukan bersama. Sekarang ini pada kondisi komunikasi IT yang sudah sangat baik itu adalah kolaborasi. Jadi mobil itu dengan teknologi informasi dan komunikasi ada sekarang ini. Demikian dari saya sebagai sambutan. Saya tutup. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abduh atas sambutan pembuka yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah launching website BMPTT-SSI. Launching website yang akan disampaikan juga oleh Sekretaris Jenderal BMPTT-SSI. Kepada Bapak Insinyur Muhammad Abduh, MT PhD, kami silahkan. Mohon maaf, saya lagi sampaikan sekarang kita sudah memiliki website baru dan jadi website lama ini telah agak sulit untuk mendukung apa yang
Sehingga kami dengan nama bmpttsi.net. .net. Kalau yang lama itu adalah .org ya, yang baru ini adalah .net. Sekarang saya sharing screen-nya. Jadi Bapak Ibu melihat ini adalah jadi lah websitenya. Ada menu seperti ini, ada sama gantian, kemudian juga ada beberapa informasi yang ke bagian atas. Dan saya sudah masuk begitu sebagai member ya atau anggota daripada website ini, maka kita bisa melihat profil saya seperti apa begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat ada menu penting, yaitu tentang BMPPTSI sendiri, kemudian tentang keanggotaan. Kita bisa sharing ya, dan juga kegiatan konteks yang kita selalu hadirkan di sini ya. Karena konteks ini adalah suatu konferensi didukung penuh oleh BAMUS dan kontak kami. Kami bisa nanti interaksinya melalui website ini. Program studi ya, perguruan tinggi bisa mendaftarkan di sini. Jadi kalau kita klik di sini sebagai prodi juga sebagai perorangan, di mana khusus untuk nanti mendaftar ada permintaan untuk apakah akan aktif atau tidak, di mana antara anggota yang aktif dan iuran. Nanti akan kita bicarakan terkait iurannya, dan itu akan menjadi juga masuk ke website ini. Akan dibedakan. Yang membayar iuran, yang tidak membayar iuran akan memiliki akses yang berbeda. Yang membayar iuran tentunya memiliki akses. Kita memiliki banyak informasi terkait dengan keanggotaannya. Ini kita update sesuai dengan kali ini. Tentunya ada informasi tentang bagaimana kemudian juga organisasi di sini juga. Dan kita bisa lihat kan semua program studi, seminar, pelatihan, kemudian pengabdian masyarakat, kegiatan bantuan, online ya. Ini sehingga kita bisa nyalih seminar yang akan datang ya. Kemudian pelatihan-pelatihan tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang mahasiswa lakukan, misalnya perlombaan misalnya. Diinformasikan di sini sehingga menjadi hub ya. Ini menjadi hub kegiatan itu terkait dengan kegiatan persis, misalnya jurnal. Terkait jurnal, nanti setiap perguruan tinggi atau prodi yang memiliki jurnal bisa mendaftarkan jurnalnya di sini ya. Kita akan sharing juga cara-cara untuk bisa menulis di jurnal, review begitu ya. Kita bertukar SDM, mereview dan seterusnya. Kemudian ada juga terkait dengan referensi e-book yang buka dengan gratis, kita bisa masukkan di sini. Kemudian juga informasi lab. Nanti kita share lab di masing-masing universitas, program studi, apa namanya, termasuk juga dengan alat-alat. Dengan demikian mungkin kita jika membutuhkan suatu
tertentu dan kita tidak memilikinya, kita bisa mungkin mengontak lab tersebut untuk bisa dikerjasamakan. Ya, itu adalah forum-forum. Kita bisa juga membuat sebuah forum diskusi. Kita mendiskusikan tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Mungkin kita bisa diskusi di spesifik begitu. Kemudian juga ada blog di mana blog ini adalah tulisan-tulisan Bapak Ibu yang mungkin senang menulis blog, tapi terkait dengan keteknik sipilan, tentunya akan sangat kita bisa terima gitu ya, ditampung ya, sangat welcome. Jadi ini adalah sebenarnya beberapa informasi yang akan ada di dalam website ini, termasuk kurikulum. Jadi nanti kurikulum inti dari yang BAMUS akan ada di sini. Kurikulum masing-masing program studi Bapak dan Ibu juga bisa di-share di sini sebagai benchmark ya, sebagai untuk supaya sharing data ya, kita bisa melakukan benchmarking ke tempat yang lain tanpa kita harus pergi kemana-mana. Mungkin dari situ baru kita mungkin kontak perguruan tinggi yang terkait untuk kita bisa mendalaminya. Jadi kita harapkan sebenarnya kegiatan kita semua itu dilayani di website ini. Tentunya website harus hidup ya, harus dinamik, mengisinya kita semua, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya admin yang bertugas nanti. Jadi kami harapkan website ini sudah ada dan akan benar-benar diaktifasinya. Benar-benar akan diaktifasinya nanti tanggal 1 November. Setelah kita keputusan Munas ini dihasilkan dan keputusan itu diakomodasi dalam website ini. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, website kita sudah baru begitu. Jadi tidak mengacu lagi kepada website yang lama. Nanti saya akan minta kepada yang mengelola website yang lama untuk mematikan website tersebut setelah tanggal 1 November. Kira-kira seperti itu dari saya terkait dengan launching website ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan website ini dan website ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abduh atas informasi yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pemberian presentasi yang akan dibagikan menjadi 3 sesi presentasi. Sesi tanya jawab akan disampaikan di akhir sesi pemberian keseluruhan presentasi. Tata cara pengajuan pada sesi pertanyaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditampilkan di layar peserta.